Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi tingkat obesitas menggunakan decision tree berbasis data estimasi obesitas berdasarkan kebiasaan makan dan gaya hidup di Meksiko, Peru, dan Kolombia. Untuk anggota kelompoknya ada Salwa Salsabila, ada saya sendiri Amalia Putri Adeliawan, ada Mukdil Apta, ada Alvira Aldianti, dan yang terakhir ada Afifah Ulia. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke latar belakang. Yang melatar belakangi kami meneliti tentang obesitas itu karena obesitas adalah masalah kesehatan global yang sekarang sedang meningkat, terutama di negara-negara Amerika Latin. Faktor penyebabnya termasuk pola makan, gaya hidup, dan akses mudah ke makanan tinggi kalori. Di Amerika Latin sendiri, tingkat obesitas bervariasi antara 19,7% hingga 28,9% pada orang dewasa dan lebih tinggi pada perempuan. Lalu anak-anak juga menghadapi prevalensi tinggi, terutama anak laki-laki. Untuk menganalisis faktor-faktor obesitas, algoritma decision tree dirasa efektif dalam mengklasifikasikan data. Lila Setiani, peneliti sebelumnya, menunjukkan bahwa kebiasaan makanan dan kondisi fisik adalah parameter penting dalam prediksi obesitas. Penelitian ini menganalisis obesitas di Meksiko, Peru, dan Kolombia. Diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap obesitas. Lalu masuk ke rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang paling signifikan dalam memprediksi tingkat obesitas? Yang kedua, bagaimana penerapan metode decision tree dalam mengidentifikasikan pola-pola risiko obesitas pada populasi tertentu? Dan yang terakhir, seberapa akurat model decision tree dalam mengklasifikasikan tingkat obesitas? Kemudian masuk ke tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, ada 3 tujuan penelitian kami. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat obesitas menggunakan metode decision tree. Yang kedua, menganalisis pola-pola risiko obesitas berdasarkan data demografis, pola makan, dan aktivitas fisik. Lalu yang terakhir, mengevaluasi kinerja model decision tree dalam memprediksi tingkat obesitas. Kemudian ada manfaat penelitian untuk akademis, memberi kontribusi pada pengembangan metode analisis data dalam penelitian kesehatan, khususnya dalam memprediksi obesitas. Yang kedua, praktis, membantu praktisi kesehatan dalam mengenali faktor risiko utama obesitas, sehingga dapat merancang intervensi yang lebih efektif. Adapun batasan penelitian kami, yang pertama, data yang kami gunakan hanya menggunakan 1.000 data dari Meksiko, Peru, Kolombia, dengan hasil yang terbatas pada negara-negara tersebut. Yang kedua, metode preprocessing yang kami lakukan fokus pada kritisasi data saja tanpa membahas metode preprocessing lainnya. Kemudian yang tiga, variabel yang diperhatikan kami hanya mempertimbangkan kebiasaan makan, aktivitas fisik, dan faktor demografis tanpa variabel tambahan. Kemudian yang terakhir, kami hanya menggunakan algoritma decision tree tanpa membandingkan metode lain. Baik, selanjutnya ditunjukkan Mustafa. Yang pertama, preprocessing data. Menurut Maria, pada tahun 2023, preprocessing data merupakan proses yang dilakukan sebelum data digunakan atau analisis pelatihan model machine learning. Tujuan dari preprocessing data ini adalah untuk menyesuaikan data yang kita miliki dengan analisis yang akan kita gunakan. Berikut merupakan contoh-contoh metode preprocessing data, yaitu pembersihan data dan transformasi data. Pada penelitian kami saat ini, kami menggunakan preprocessing data yang bernama diskretisasi. Lalu apa sih diskretisasi data? Menurut Haris Syafaat, diskretisasi data merupakan proses mengubah data kontinu menjadi data diskret atau kategori. Nah, metode ini sering digunakan untuk mempermudah analisis
data atau meningkatkan performa model berbasis aturan seperti decision tree. Berikut beberapa jenis diskritisasi data. Yang pertama ada equal weight binning, yang kedua equal frequency binning, dan yang ketiga ada entropy based binning. Nah, diskritisasi data ini, seperti yang saya katakan tadi, bertujuan untuk meningkatkan akurasi, terutama pada analisis decision tree. Lanjut. Oke, selanjutnya decision tree merupakan salah satu algoritma yang sangat populer dalam machine learning atau data mining. Pada dasarnya, metode ini bekerja dengan cara memecah dataset menjadi subset-subset yang lebih kecil berdasarkan fitur tertentu, sehingga pada akhirnya membentuk struktur pohon. Nah, struktur dari decision tree terdiri dari root node, internal node, leaf node, dan branch. Dalam konteks pohon klasifikasi biner, indeks ini membantu menilai sejauh mana kumpulan data dapat dipisahkan berdasarkan distribusi kelas. Secara sistematis, indeks Gini ini dihitung melalui rumus berikut. Lanjut. Nah, selanjutnya, confusion matrix adalah metode yang digunakan untuk menghitung tingkat akurasi dalam konsep data mining. Metode ini mengklasifikasikan jumlah data uji yang diprediksi dengan benar dan salah dalam bentuk tabel. Nah, bentuk confusion matrix adalah sebagai berikut. Penilaian dengan menggunakan confusion matrix akan memberikan nilai akurasi, recall, presisi, dan F1 score. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya adalah penjelasan pada variabel-variabel yang kita gunakan. Yang pertama, obesitas. Obesitas adalah kondisi kelebihan berat badan atau berat tubuh akibat tertimbunnya lemak. Nah, menurut WHO, kategori IMT untuk obesitas adalah sebagai berikut. Jadi, ada beberapa kategori yang nantinya akan mengklasifikasikan seseorang masuk ke dalam obesitas tingkat apa. Selanjutnya, gender merupakan peran penting yang ada dalam akses dan hasil layanan kesehatan, di mana ketimpangan sering terjadi muncul akibat perbedaan peran sosial dan ekspektasi terhadap pria dan wanita. Misalnya, perempuan menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang memadai, terutama di negara berkembang. Nah, gender ini juga berpengaruh terhadap obesitas, karena gender ini mohon maaf, karena beberapa pekerjaan itu dilakukan oleh gender tertentu saja. Oleh karena itu, obesitas dan kebiasaan hidup juga dipengaruhi oleh gender. Boleh lanjut. Selanjutnya, kebiasaan makan. Kebiasaan makan merupakan suatu pola atau perilaku seseorang dalam mengkonsumsi makanan yang dilakukan secara berulang. Kebiasaan makan ini biasanya mencerminkan gaya hidup seseorang yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, bahkan ekonomi. Lalu, kebiasaan makan yang sehat menurut WHO adalah yang pertama, membuat rencana makan dan memastikan konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Yang kedua, memperhatikan apa yang dimakan, kapan, dan mengapa. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi buah, sayur, biji-bijian agar mengurangi makanan yang tinggi kalori. Dan yang terakhir yaitu mengurangi asupan gula dan garam. Selanjutnya, apa sih makanan berkalori tinggi itu? Makanan berkalori tinggi adalah jenis makanan yang mengandung energi dalam jumlah besar per satuan porsi. Biasanya makanan ini kayak akan lemak, gula, atau keduanya, seperti makanan cepat saji, kue manis, dan makanan olahan. Makan berkalori tinggi ini jika tidak diproses dengan baik atau tidak diekstraksi dengan baik oleh tubuh akan mengakibatkan obesitas. Lalu selanjutnya merokok. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang berdampak negatif pada kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana sebagian besar bersifat toksik dan karsinogenik. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada data penelitian. Kali ini penelitiannya menggunakan data kuantitatif. Datanya estimasi obesitas berdasarkan kebiasaan makan dan kondisi fisik di Meksiko, Peru, dan Kolombia yang diambil dari website PubMed. Untuk linknya dapat diakses pada berikut. Untuk datanya di sini kita menggunakan 1000 data dengan 10 variabel, mulai dari gender sampai no bite date.
Selanjutnya untuk penjelasan variabelnya yang pertama ada gender. Gender ini menunjukkan disclaimed individu dengan skalanya karakter. Yang kedua ada family history with overweight yang menunjukkan apakah terdapat riwayat keluarga dengan masalah kelebihan berat badan dengan skalanya karakter. Yang ketiga ada FAVC menunjukkan apakah individu sering mengonsumsi makanan berkalori tinggi dengan skalanya karakter. Yang keempat ada NCP menunjukkan jumlah makanan utama yang dikonsumsi per hari dengan skala numerik. Variabel kelima ada CAEC menunjukkan apakah individu makan makanan lain di antara waktu makan utama dengan skala karakter. Yang keenam ada smoke menunjukkan apakah individu ini merokok atau tidak dengan skala karakter. Yang ketujuh ada variabel SKC menunjukkan apakah individu mengkontrol asupan kalori dengan skala karakter. Yang kedelapan ada variabel CALC menunjukkan berapa frekuensi konsumsi alkohol dengan skala karakter. Yang kesembilan ada M-Trans menunjukkan jenis transportasi yang biasa digunakan oleh individu tersebut dengan skala karakter. Yang ke-10 ada no bias date menunjukkan tingkat obesitas individu dengan skala karakter. Selanjutnya ada tahapan analisis. Yang pertama, kita mengumpulkan data penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, kita melakukan pre-processing dengan diskritisasi data menggunakan software RStudio. Yang ketiga, kita melakukan analisis data mining dengan decision tree menggunakan software Python. Yang keempat, melakukan analisis hasil evaluation. Yang kelima, membahas hasil penelitian. Yang keenam, menyusun kesimpulan dan saran. Dan yang ketujuh, selesai. Untuk flowchart-nya dapat dilihat pada slide. Lalu selanjutnya ada bab 4 pembahasan. Yang pertama, deskriptif data. Di sini terlihat bahwasanya data itu mayoritasnya berjenis kelamin perempuan dengan banyaknya individu itu sebanyak 518 orang. Lalu terdapat 713 individu yang memiliki riwayat keluarga dengan berat badan. Terdapat 713 individu yang sering mengonsumsi makanan berkalori tinggi. Terdapat 574 individu yang memiliki frekuensi makan normal 2 kali sehari. Lalu terdapat 393 individu yang sering makan makanan lain selain di antara waktu makan utama. Terdapat 713 individu yang merokok. Terdapat 713 individu yang tidak melakukan pemantauan asupan kalori dalam tubuh. 618 individu yang kadang-kadang mengonsumsi alkohol, 713 individu menggunakan mobil, dan 291 individu memiliki kelebihan berat badan tingkat 1. Berikut ini merupakan hasil preprocessing data kami dengan cara diskritisasi data. Di sini terlihat bahwa semua variabel ini memiliki jenis datanya berubah menjadi faktor. Untuk gender sendiri terdiri dari 2 faktor, yaitu ada male dan female, itu ada 1 dan 2. Lalu family history with overweight itu juga ada 2 level. FAVC juga ada 2 level. NCP ada 3 level. CAEC ada 4 level. SMOOC ada 2 level. SCC ada 2 level. CALC ada 4 level. MT-Trans ada 2 level dan no bias date ada 7 level. Lalu berikut ini merupakan hasil decision tree, di mana di sini terlihat bahwasannya hanya ada beberapa variabel saja yang ada dalam pohon keputusannya, karena seperti yang kita ketahui tadi kita menggunakan nilai Gini, di mana ketika nilai Gini-nya itu kecil, maka variabel yang bernilai kecil itu tidak akan dimasukkan kepada akar. Nah, di sini terlihat ada family history with overweight, dia itu paling tinggi, yang artinya dia itu yang paling berpengaruh terhadap tingkat obesitas. Dan terlihat juga di sini hanya ada beberapa kategori seperti overweight level 3, obesity level 3, overweight level 2, obesity type 3, normal, dan obesity tingkat 2.
Dan untuk selanjutnya ada evaluasi hasil. Di sini kita menggunakan akurasi, recall, presisi, dan F1 score, di mana nilai akurasi yaitu 0,75, nilai recall itu ada 0,75, dan presisinya 0,70, lalu nilai F1 score-nya 0,71. Nah, dilihat dari nilai semua dari akurasi, recall, presisi, dan F1 score-nya itu terlihat bahwasannya model kita atau hasil algoritma dengan decision tree dalam klasifikasi tingkat obesitas itu sudah cukup baik. Selanjutnya untuk bab 5 adalah kesimpulan dan syarat. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam klasifikasi tingkat obesitas dengan penerapan algoritma decision tree ialah family history with overweight, terus CAEC, lalu NCP, serta CALC. Dari hasil klasifikasi terdapat beberapa sampel yang masuk dalam tingkat overweight level 1, overweight level 2, normal weight, obesity tipe 2, dan obesity tipe 3. Dari penerapan algoritma decision tree ini mampu memberikan performa yang baik dalam mengklasifikasikan penyakit obesitas. Dengan akurasi sebesar 75%, hasil tersebut menunjukkan tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam memprediksi kasus-kasus penyakit obesitas dalam dataset yang digunakan. Selain itu, nilai recall sebesar 75% menunjukkan kemampuan model dalam mengidentifikasi secara efektif jumlah kasus penyakit obesitas yang sebenarnya positif. Untuk nilai presisinya sebesar 70,94% mengindikasikan bahwa dari kasus yang diprediksi positif oleh model, sebagian besar benar-benar merupakan kasus penyakit obesitas. Obesitas. Sementara itu, nilai F1 score sebesar 73,52% menggambarkan kombinasi yang seimbang antara recall dan presisi. Kesimpulannya, penerapan algoritma decision tree dalam klasifikasi penyakit obesitas berhasil memberikan hasil yang menjanjikan dengan performa yang baik dalam memprediksikan serta mengidentifikasi kasus penyakit obesitas dalam dataset yang digunakan. Lalu untuk sarannya, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan lebih banyak variabel yang relevan untuk memperkaya analisis. Penambahan variabel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan meningkatkan akurasi hasil penelitian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.